lagi? Bicara tentang fitrah manusia tadi, surat Ar-Rum ayat 30. Oh ya, tadi ayat fitrah manusia tadi. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, ini perhatikan ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak ada perubahan, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Allah sudah membuat satu ketetapan, semua manusia diciptakan dengan fitrah. Maka perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu pada agama yang Allah yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Karena menghadapkan wajah yang lurus pada agama Allah ini merupakan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan kata lain, setiap manusia yang Allah ciptakan itu sudah disempurnakan dengan fitrah. Dan fitrah ini tidak akan ada perubahan. Penciptaan disempurnakan dengan fitrah ini selamanya tidak akan pernah berubah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Kalau manusia diciptakan dengan fitrah, siapapun orangnya dari manusia pertama sampai manusia terakhir tetap akan disempurnakan penciptaannya, dibekali dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu kesiapan, kemauan, dan kesanggupan untuk beragama tauhid dan menjalankan agama tauhid, serta kesiapan, kemauan, kesanggupan untuk menerima, menggapai hidayah dari Allah. Itulah fitrah. Sampai Fir'aun pun juga diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Namun Fir'aun tidak mau menggunakan fitrahnya, sehingga hidayah yang ada di sekelilingnya ditolak. Allah utus Nabi Musa, ditolak bahkan sejak kecil. Nabi Musa itu sudah diutus oleh Allah sejak dari bayi, diasuh dalam keluarganya. Namun nafsunya berkuasa sehingga tanda-tanda hidayah yang ada di sekitarnya, di dekatnya, dia tolak. Bahkan sampai Nabi Musa diutus, diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, nafsunya menolak sehingga tidak mau mengambil hidayah itu. Bukannya tidak tahu bahwa Musa ini utusan Allah, sangat mengetahui. Namun nafsunya terlalu berkuasa sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Dan di akhir hayatnya menjelang sakaratul mautnya, mau ditenggelamkan, akhirnya dia mengakui amantu bi rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa, namun tobatnya sudah tidak diterima oleh Allah. Pengakuan menjelang kematiannya ini menunjukkan bahwa sebetulnya Fir'aun sangat mengetahui bahwa Musa adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi karena nafsu, maka mata hatinya buta. Ketika mata hatinya buta, dia tidak mau menggunakan fitrahnya untuk berusaha mendapatkan hidayah yang ada di sekitarannya.
Kita mari, tidak ada satupun yang Allah ciptakan tanpa dibekali dengan fitrah, termasuk kita. Nah, kalau kita ini tidak mau mengamalkan hasil kaji, ya, menolak fitrah kita, itu lebih aneh lagi. Sejak lahir, kebanyakan dari kita terlahir dari keluarga atau di tengah-tengah keluarga muslim. Sejak kecil dididik, diajar, dinasihati tentang kebenaran Islam, dikenalkan tentang keesaan Allah, diajarkan sholat, dididik sholat. Namun singkat cerita, seiring berjalannya waktu, semakin bertambah besar malah menjadi tidak sholat karena mengikuti trennya zaman. Berarti kita menolak fitrah yang Allah berikan, tidak mau menggapai hidayah, hanya menunggu. Padahal kalau menunggu tidak ada usaha, ya tangeh lamun, tidak mungkin mak bedunduk hidayah datang, tidak mungkin. Harus hidayah harus kita gapai. Untuk menggapai itu harus ada usaha yang nyata dan konkret. Ya, ada lagi.